Saudaranya yang usul. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saat ini bangsa kita Indonesia, bahkan seluruh dunia, sedang dicekam rasa takut. Ada makhluk Allah yang gak kelihatan tapi berbahaya. Gak kelihatan, kita disuruh untuk menghindar. Ini kan repot masalahnya. Kalau kelihatan disuruh menghindar, barangkali masih bisa kita upayakan. Tapi ini gak kelihatan, kita harus menghindar. Soalnya kalau tidak menghindar, secara syariatnya berbahaya. Tidak hanya membahayakan diri kita sendiri, tapi juga membahayakan orang yang ada di kanan kiri kita. Apa itu makhluk Allah yang berbahaya saat ini yang membuat orang takut? Sebuah virus yang diberi nama Corona. Nanti akan ada makhluk Allah yang kelihatan kita tidak bisa menghindar. Ini lebih berbahaya lagi. Kalau sekarang nggak kelihatan, kita disuruh menghindar, sulit. Sangat sulit, wah nggak kelihatan. Tapi besok, di akhir-akhir kehidupan dunia ini, ada makhluk Allah yang kelihatan, tapi kita tidak bisa menghindar. Apa itu? Namanya juga virus. Virus Dajjal. Besar, punya kemampuan, tetapi kita tidak bisa menghindar darinya. Jarang orang yang selamat kalau udah ketemu dengan Dajjal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bagaimana Al-Quran memberikan penjelasan tentang rasa takut ini? Kita bisa lihat di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. Allah Ta'ala berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Coba kita lihat. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf, kata Allah. Dan pasti kami akan menguji kamu dengan sedikit rasa takut. Jadi rasa takut sekarang yang mencekam bangsa kita Indonesia, semua panik. Mulai dari pemerintahannya sampai ke departemen-departemennya, sampai ke pengusaha-pengusahanya, sampai ke masyarakat-masyarakatnya. Dan yang lebih kita sayangkan lagi, sampai kepada ulama-ulamanya juga panik. Padahal Allah jelaskan di dalam Al-Quran bahwa rasa takut itu adalah ujian Allah. Ujian untuk apa? Untuk menaikkan kualitas keimanan. Seberapa kuat iman kita, seberapa tebal iman kita, itu diuji oleh Allah dengan sedikit rasa takut. Kalau takut kita itu beralih kepada selain Allah, berarti iman kita tipis. Bisa-bisa iman kita jadi hilang. Kalau sampai rasa takut ini kepada selain Allah menghentikan ibadah kita kepada Allah, ini jelas imannya tipis. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada orang yang ngomong, kita kan harus berupaya secara zahir, secara syariat, untuk menghindar dari sesuatu yang merusak kita. Betul. Tetapi jangan sampai upaya kita menghindar dari mudarat itu menghalangi taat kita kepada Allah. Itu berarti kita udah takut, lebih takut kepada selain Allah.
ada MUI memberikan fatwa, katanya masjid-masjid dianjurkan untuk tidak melakukan Jumatan. Ganti aja sholat zuhur di rumah. Alasannya ya takut kepada virus corona tadi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini saya kira ulama-ulama yang model begini panik. Dia nggak paham, dia nggak ngerti bahwa makhluk Allah yang dikirim, yang menebarkan rasa takut itu adalah ujian. Kenapa Jumatan harus berhenti? Nah, kalau diskotik ditutup, itu betul. Tempat-tempat tamasya, tempat-tempat maksiat ditutup, itu betul. Pertunjukan-pertunjukan dangdut, musik yang melibatkan ratusan ribuan orang ditutup, diberhentikan sementara, itu betul. Tapi kalau ibadah dihentikan, ini berarti rasa takut kita lebih besar kepada selain Allah. Ibadah itu kan perintah Allah. Gak mungkin dong orang melakukan apa yang Allah perintahkan akan mendapat mudarat. Gak mungkin. Bagi orang beriman itu gak mungkin. Gak tahu bagi orang yang imannya tipis. Apalagi orang yang imannya sudah kembang kempis. Karena kalah oleh dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi saya anjurkan kembali majelis-majelis ta'lim, termasuk sholat Jumat di seluruh Indonesia kembali diaktifkan. Jangan diberhentikan hanya gara-gara makhluk Allah yang mencekam ini. Takutlah kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah berkuasa penuh atas segala sesuatu. Termasuk juga virus itu. Allah berkuasa. Toh ajal manusia sudah ditentukan oleh Allah. Kapan kita lahir, kapan kita kaya, kapan kita miskin, kapan kita disanjung-sanjung, kapan kita dihina-hina, bahkan kapan kita mati, itu sudah ada jadwalnya. Kalau kita yakin kita mati kena penyakit, bukan Allah yang menakdirkan gara-gara penyakit kita mati, itu secara hakikat kita sudah murtad dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama seluruh Indonesia terutama MUI, cobalah berpikir ulang. Apa betul virus itu bisa mengalahkan takdir Allah? Kalau betul berarti iman Anda tipis. Atau mungkin iman Anda sedang mengawang-awang. Yang diberhentikan adalah perkumpulan-perkumpulan maksiat. Bukan perkumpulan-perkumpulan taat. Doa itu menolak bala. Ad-doa daf'ul bala. Virus ini termasuk bala, ujian. Kalau orang berdoa bersama, berjamaah, sudah nggak ada, virus ini akan merajalela. Kenapa? Di saat orang berdoa, nur masuk ke dalam dirinya. Di saat nur masuk ke dalam diri, maka dalam diri kita tidak ada ruang bagi setan, bagi iblis. Dan setan dan iblis itulah yang membawa virus itu masuk ke dalam diri kita, karena diri kita gelap, tidak ada cahayanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, mari kita pertebal iman kita. Kita yakin bahwa keadaan yang mencekam ini adalah ujian bagi orang yang beriman, supaya iman kita lebih meningkat. Yakinlah segala sesuatu yang terjadi sudah disetting oleh Allah sebelumnya. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'alallahi fatawakkalul. Katakanlah hai Muhammad, tidak akan terjadi apapun pada kami kecuali apa yang telah Allah tulis untuk kami.
Berarti kalau Allah nggak nulis kita akan kena mati karena itu, kita tidak akan kena. Tapi kalau Allah sudah tulis, walaupun kita lari ke pucuk gunung sana, maka virus itu akan dibawa oleh burung. Kita kena. Ada orang berkata, kalau dia tadi nggak pergi ke pasar, dia nggak akan ketabrak dan tidak akan mati. Omongan model begini bisa buat orang murtad. Kenapa dia keluar rumah? Kenapa dia pergi ke pasar? Kenapa dia naik sepeda motor? Karena memang jadwalnya matinya di jalan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hanya saja kalau keluar rumah, naik sepeda motor, kita disuruh hati-hati. Disuruh berdoa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi sekali lagi saya himbau, terutama umat Islam yang beriman, jangan takut kepada selain Allah. Karena takut kepada selain Allah itu bisa melenyapkan nur iman yang ada dalam diri kita. Sehingga setan dan iblis akan semakin gencar mempromosikan rasa takut. Dan kepada media, televisi, dan seterusnya, jangan terlalu membesar-besarkan berita ini. Yang berkuasa pada kehidupan dunia ini, pada kehidupan akhirat nanti, cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbanyak amaliyah, perbanyak ibadah, perbanyak zikrullah. Insyaallah Allah Subhanahu wa ta'ala akan kembali mengimbau tentaranya ini, virus ini, untuk kembali ke tempatnya yang sesungguhnya. Tidak meneror lagi manusia, makhluk yang ada di bumi. Itu saja yang dapat kita sampaikan. Jangan sampai kita kehilangan iman gara-gara rasa takut. Karena rasa takut adalah ujian untuk meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal hinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.